Selamat menikmati cerita spesial Ramadan di Bunki Storyland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri sudah sangat dekat ya teman-teman. Bagaimana suasana persiapan menyambut Lebaran di tempat kalian? Siapa saja di antara kalian yang mudik? Wah, pasti menempuh jarak yang jauh dan melelahkan ya. Ternyata bukan hanya kita yang mudik. Yuk kita simak cerita Bunki Storyland yang akan bercerita tentang Menyiapkan perjalanan panjang. siapa ya yang akan melakukan perjalanan panjang? Yuk disimak sampai akhir cerita. Hari yang sangat sibuk. Ayah, ibu, Pak Santoso, Ibu Santoso sedang membereskan 2 ruangan untuk ditempati keluarga Pak Santoso. Sedangkan Sylvie sekamar dengan Nila. Rasa lelah membuat mata Sylvie terasa sangat berat. Ia dengan cepat tertidur. Ternyata bapak, ibu, dan kakak Sylvie juga demikian. Nila hanya mendapati ayah dan ibunya di ruang tengah. Seperti biasanya, ayah dan ibu sedang fokus dengan beberapa buku, kertas, dan laptop. Nila mengajak Monroe keluar bersama Elbon. Mereka bertiga menuju rumah pohon yang sudah lama tak disambangi Nila selama bulan Ramadan. Elbon akan menceritakan rencananya. Nila sudah siap mendengarkan dan berjanji tidak baper. Sejak hari ini, ada Monroe yang akan menemani. Elbon memulai ceritanya. Di hari ketiga Ramadan, saat Nila berada di desa bersama ayah, Elbon mengelilingi gunung tempat tinggal mereka. Tidak terduga, ia melihat seekor elang bondol seperti dirinya sedang terluka. Semula dia marah saat Elbon mendekatinya. Ia terlihat takut. Namun setelah Elbon menenangkannya, elang bondol yang bernama Ranu mengizinkan Elbon melihat lukanya. Ranu tampak sangat lemah. Mungkin ia sudah lama menahan sakit. Elbon membantunya membersihkan luka dan mengolesi dengan minyak utopigial. Elbon juga mengumpulkan beberapa bagian dari berbagai jenis tumbuhan, mencampurnya dengan lumpur, lalu mengoleskannya pada sayap Ranu yang terluka. Sebelum meninggalkannya, Elbon mencarikan beberapa makanan. Ranu mengucapkan terima kasih dan berjanji akan membalas kebaikan Elbon. Saat keesokan harinya Elbon kembali ke tempat Ranu terluka, Ranu sudah membaik. Sayapnya bisa digerakkan. Ia mengajak Elbon untuk bertemu keluarga besarnya. Orang tuaku pasti sangat senang melihatmu, Elbon, kata Ranu. Hari ini, Nila sedang sekolah Ramadan di kota. Akhirnya, Elbon menerima ajakan Ranu. Mereka terbang meninggalkan gunung rumah Elbon. Mereka melintasi laut hingga mencapai gunung tempat tinggal Ranu. Keluarga besar Ranu menyambut kedatangan elang muda itu. Namun, mereka hampir mengusir Elbon. Untung Ranu segera menceritakan pertolongan Elbon padanya. Hari itu, Elbon juga berkenalan dengan beberapa keluarga elang bondol yang tinggal di hutan yang tidak jauh dari tebing. Di situ juga terdapat gua, dan di dalamnya terdapat ruang sangat besar. Ia mendengar para orang tua yang bergantian bercerita. Elbon baru tahu kalau bangsa mereka itu adalah menjelajah yang hebat. Mereka punya kebiasaan pergi jauh sebanyak 2 kali setahun.
Sebentar lagi musim kemarau. Kita harus meninggalkan tempat ini. Kita akan pulang. Apakah kamu akan ikut? Tanya bondol tetua yang dipanggil Mega. Elbon sama sekali belum pernah melakukan perjalanan ribuan kilometer seperti mereka. Ia juga belum pernah meninggalkan Nila untuk waktu yang lama. Itu karena ia selalu sendiri. Tidak tahu kalau ada sesama bondol tak jauh dari tempat tinggalnya. Hanya tidak lebih dari 150 km saja. Elbon belum bisa memberi keputusan. Sejak saat itu, Elbon terus memikirkannya. Setiap ia tidak bisa mengikuti kepergian Nila, Elbon menggunakan waktu itu untuk ke desa bondol itu. Semakin sering Elbon menemui mereka, pikirannya semakin terbuka. Keinginan untuk melihat kampung nenek moyangnya mulai tumbuh. Makin lama, makin kuat. Elbon semakin betah berlama-lama di sini. Ia mulai meninggalkan Nila selama beberapa hari. Elbon bersemangat untuk belajar dan mencari informasi sebanyak mungkin. Ia melakukan beberapa perjalanan pendek dengan sesama bondol. Elbon juga senang mengikuti pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan. Hingga Elbon merasa dirinya sangat penting dan berguna. Hingga Elbon berkeinginan kuat dan bertekad untuk mengikuti perjalanan panjang ke utara menjelang musim kemarau. Kini, ia harus memikirkan cara untuk menyampaikan keputusannya pada Nila. Meskipun Nila punya keluarga, hidup bersama orang tuanya, Nila pasti sangat sedih dengan kepergiannya. Itu karena dirinya sudah jadi bagian keluarga mereka. Hingga suatu hari, Elbon bertemu Monrok. Kala itu, Elbon hampir menangkap Monrok. Namun, Monrok bisa lolos dan akhirnya mencandainya. Elbon yang sedang gelisah jadi lebih lega. Mereka berkenalan dan Elbon menceritakan kegelisahannya. Tuan keluargaku akan tinggal ke desa itu. Mereka sedang merencanakan perjalanan panjang. Serahkan Nila padaku. Aku akan menjaganya, menghiburnya lebih baik daripada dirimu, kata Monrok. Elbon lega. Kini tinggal mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan kabar ini ke Nila. Sebaiknya pada hari aku sudah tiba di sana, saran Monrok. Hari ini Monrok sampai di rumah Nila setelah menempuh perjalanan lebih dari 300 km. Perjalanan darat lebih jauh daripada perjalanan udara. Hari inilah Elbon menceritakan rencananya pada Nila. Nila menangis. Ia memeluk Elbon. Kata ayah ibu, semakin bertambah umur, semakin besar dan berat tanggung jawabnya. Umur kita sudah bertambah ya Elbon. Aku tidak akan melarangmu pergi. Tapi, jika kelak kamu kembali ke sini, kamu akan menemuiku ayah dan ibu kan? Tanya Nila sambil sesenggukan. Kalian keluargaku. Aku pasti akan ke sini, kata Elbon. Nila mengangguk sambil mengelap air matanya. Elbon sangat lega. Ini adalah persiapan terakhirnya untuk perjalanan panjangnya. Ia akan tinggal beberapa hari saja bersama keluarga Nila. Setelah itu, ia akan pergi ke pulau seberang untuk melakukan persiapan bersama warga bondol. Nila, Elbon, dan Monrok sama sekali tidak tahu ada sepasang mata yang mengintip percakapan mereka. Ekspresi wajahnya tampak
takjub sekaligus takut. Alvin, kamu sedang apa? Kalau mau bergabung sama mereka, gabung saja. Suara ayah Nila. Sontak pandangan mereka bertiga beralih pada Alvin yang muncul dari balik jendela. Oh, sedih ya kalau berpisah dengan yang kita sayangi. Begitu juga, tinggal beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Sedih ya? Kalian bisa tumpahkan pengalaman perpisahan dengan saudara atau orang tua kalian. Begitu juga dengan teman-teman yang sudah menonton video ini. Yuk diskusikan hal-hal menarik di video ini dengan orang tua dan teman-teman. Oh ya, jangan lupa subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian bisa menonton lebih awal cerita-cerita seru dan menggugah dari Bunki Storyland. Kakak yakin kalian pasti suka dengan cerita ini. Karena itu sekarang juga klik tombol like ya. Share ke teman-temanmu supaya bisa menonton bersama-sama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.